Hai guys, di sini balik lagi bersama gue Ricky. Dan gue mau coba bikin channel lagi. Kemarin gue bikin channel itu udah 30-an video dan memang gue belum monetize dan juga belum dipromosikan gitu. Tapi ada satu kesalahan yang membuat videonya ternyata dihapus sama Google, yaitu gue pakai musik yang ya intinya melanggar copyright. Dan kali ini gue mau bikin baru lagi. Dan untuk memulai itu gue terpaksa harus adain senjata baru. Senjata barunya adalah Mac Mini M2 yang mana gue beli karena terpaksa juga gitu. Jadi sebelumnya gue punya laptop MacBook Pro yang udah lawas dan jadul banget sih, udah dari tahun 2012. Yang mana speknya udah gue update sampai 16 GB RAM. Dan harddisknya udah gue upgrade juga ke SSD yang 250 GB, which is itu lumayan, tapi kalau untuk edit konten itu kurang banget. Jadi, dan kejadiannya itu karena laptop gue bawa kemana-mana dan seringnya gue pakai sambil kopi. Waktu itu kayak ketetesan kopi gitu sih, nggak ketetesan sih, kayak tumpah gitu aja, tumpahan kopi. Terus ya gue nggak langsung bersihin karena menurut gue itu dikit banget. Ternyata itu berpengaruh ke layarnya karena waktu gue simpan di tas dalam kondisi masih basah, mungkin itu nyerap ke dalam dan ya mungkin pas juga di kabelnya gitu kan, akhirnya basah dan di LCD-nya itu muncul kayak awan-awan gitu. Waktu gue tanyain, tapi mimpi. Waktu gue tanyain ke Apple Service yang ada di Pontianak, itu harganya cukup lumayan karena si tukang servisnya itu nggak mau ganti cuman LCD-nya doang. Dia mau langsung ganti yang satu paket dengan dia satu paket yang bagian LCD-nya itu. Jadi otomatis itu mahal banget. Waktu itu dimintanya 4 juta setengah. Gue pikir daripada gue beli LCD set yang semahal itu dan ternyata otaknya laptop itu juga sama aja, mendingan gue jual aja deh tuh laptop. Akhirnya gue jual dengan harga mungkin sangat murah ya, karena kondisi rusak seperti itu, tapi udah upgrade yang maksimal karena itu ya memang cukup segitu aja bisa di upgrade. Dan gue beli Mac Mini M2, agak kapok sih pakai laptop apalagi notebook yang mungkin layarnya lebih kecil. Dan gue dapat M2 chip yang mana sudah dilengkapi dengan 8 core CPU dan 10 core GPU. Diklaim dari situsnya Mac Mini itu kecepatannya sudah jauh lebih baik dibanding pendahulu-pendahulu. Mungkin kalau kita beli laptopnya yang menggunakan chip M2 itu ada di kisaran harga 19 jutaan, mungkin di Indonesia sampai 20 juta, which is itu perbedaannya hanya di layar aja sih, kan otaknya sama, jadi mungkin layarnya yang bedakan lah. Di sini gue putar otak juga karena kalau beli semahal itu mungkin istri gue nggak setuju gitu. Dan karena gue juga sebelumnya udah beli iPad mini gitu, jadi kalau beli lagi ya untuk apa gitu kan. Akhirnya beli dan seminggu kemudian baru datang. Gue beli di TikTok karena gue udah searching di Tokopedia, Shopee dan ya teman-temannya itu belum ada yang ready, jadi sistemnya masih pre-order gitu. Dan gue ya cari-cari lagi di TikTok, ternyata ada yang nawarin tuh barang yang sudah ready, jadi gue langsung beli di situ dan harganya jauh lebih murah karena masih ada diskon. Akhirnya 3 hari kemudian barang datang dari awal. Ya kita unboxing, mungkin nanti ada di sini video unboxingnya. Gue unboxing, ternyata ada masalah ketika menggunakan Mac ini, nggak semudah yang kita bayangkan. Apa itu masalahnya? Yang pertama adalah Mac Mini ini hanya kita dapat satu unitnya dan satu kabel power, tidak ada kabel lain. Jadi untuk menghubungkan Mac Mini unitnya ini ke monitor kita membutuhkan kabel, which is itu nggak semua konektor bisa terhubung karena mungkin ya kecanggihan dari Mac Mini ini sudah di atas produk-produk yang lainnya. Jadi memang di situsnya itu ada tulisan bahwa kita harus menanyakan kepada distributor bahwa kabel itu kompatibel atau enggak sama Mac Mini, dan itu nggak gue baca sebelum gue beli. Jadi ketika gue beli pakai colokan ini colokan itu nggak masuk, nggak bisa kebaca di monitornya, itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya gue beli lagi dengan beberapa alternatif colokan yang iya gue sampai sekampung
contohkan yang model ini, yang ini VGA tuh HDMI pakai konektor, kemudian ini disambungkan ke kabel VGA, ternyata itu nggak bekerja dan nggak bisa. Kemudian gue juga punya HDMI itu Thunderbolt, yang mana ini Thunderbolt yang versi mungkin pertama ya, itu juga nggak bisa. Kemudian gue juga punya yang ini Type C, dan ini adalah HDMI. Kemudian HDMI-nya dikoneksikan langsung ke monitor, dan itu nggak bekerja juga. Akhirnya gue nemu ya ini juga nggak bekerja. Ini sama sih, ini VGA to HDMI, dan nanti ini disambungkan lagi ke kabel VGA yang biasa, yang kita lihat di komputer PC biasanya itu, dan itu nggak bekerja. Akhirnya ya gue beli yang khusus gitu. Nanti gue tampilkan di sini. Nah itu baru bisa. Dan satu lagi yang membuat gue agak bingung menggunakan Mac Mini adalah Mac Mini ini tidak dilengkapi dengan micro point. Sedangkan ya kalau speaker mungkin kita bisa koneksikan ke banyak speaker yang ada ya, speaker Bluetooth, JBL atau model-model itu gampang. Tapi kalau Mac ini memang ya pada akhirnya kita mungkin butuh alat tambahan lagi karena benar-benar nggak ada. Dan di Mac Mini ini ada speakernya, ada kalau kita terpaksa mau menggunakan speakernya Mac Mini ini bisa aja, tapi suaranya ya mungkin dibanding laptop gue yang udah tahun 2012 itu kurang lebih sama lah gitu. Jadi dia kayaknya pakai speaker yang tahun lama itu, yang dalam tanda kutip gampang jebol itu. Jadi suaranya tuh ya biasa aja, nggak ada yang nggak ngebas. Bahkan kalau dibandingkan dengan Mac Mini gue ya, Mac Mini iPad Mini gue yang ini, itu suaranya jauh lebih bagus ya ini. Dan gue awalnya mikir kalau Mac Mini itu bisa koneksi langsung ke iPad Mini, tapi nggak bisa. Kalau kita nggak punya monitor utama itu kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa lawan dia bakal koneksi. Walaupun setelah kita punya monitor yang utama dikoneksikan ke sini itu gampang banget gitu. Dia cukup pakai teknologi Bluetooth atau wireless lah ya. Gitu. Jadi setelah 1 minggu ini pakai Mac Mini, overall dia setelah 2 kekurangan tadi itu, kelebihannya menurut gua iya semuanya baik sih. Bagi gua itu sempurna banget. Untuk editing video enak banget. Oh ya, dan gua beli yang speknya paling bawah, yang harganya paling murah gitu. Kalau di situsnya itu harganya $5-9, sampai di Indonesia harusnya mungkin harganya sekitar 10 jutaan, tapi karena mungkin pajak dan lainnya, jadi pas gue beli itu ada di 11,5 juta. Nanti tempat belinya gue mau tambahin di deskripsi video ya. Oke, jadi seminggu setelah gue pakai, ya gue cobain, gue mau pakai Premiere Pro, gue pakai Adobe itu Premiere Pro ya. Gue pakai Adobe Premiere Pro, kemudian gue pakai DaVinci Resolve, kemudian gue pakai CapCut untuk edit video. Itu semuanya berjalan mulus. Bahkan gue nyobain untuk video yang berdurasi 10 menit dengan file yang besarnya 3,5 GB, setelah diekspor itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, bahkan kurang dari 5 menit, cepat banget. Dan gue puas banget dengan produk ini aja. Jadi ya harga segitu worth it ya sih, menurut gue sih worth it, karena gue pikir ini akan kita bisa pakai untuk ya 5 tahun ke depan. Oke, mungkin itu aja sharing gue menggunakan Mac Mini ini. Jangan lupa subscribe kalau video ini bermanfaat. Semoga kalian sehat-sehat saja. Saya juga ya, pastinya kita semua sehat dan tetap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua. See you.